dari kelas 8 SMP Terpadu akan mempresentasikan hasil resum saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antar Ruang terhadap Keberlangsungan Kehidupan Pendidikan Negara Arab Saudi. Pendidikan di Arab Saudi, kurikulum dan metode pembelajaran. Sistem pendidikan di Arab Saudi pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lain, terutama negeri Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah. Pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada praktiknya, kecuali sekolah wanita menambahkan pelajaran manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria menambah mata pelajaran pendidikan jasmani yang tidak diajarkan pada wanita. Sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Sungguh pun demikian, banyak sekolah swasta yang boleh menambahkan mata pelajaran populer seperti bahasa Inggris dan komputer. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama-sama memiliki bagian kurikulum, walaupun sedikit sekali yang telah berubah dalam kurikulum mereka semenjak pendiriannya. Kedua lembaga itu menyewa pengarang-pengarang untuk menyiapkan buku, teks, mencetaknya, serta membagikannya ke sekolah. Dengan demikian, terdapat kurikulum yang seragam di seluruh Saudi Arabia. Penerapan kurikulum dimonitor melalui berbagai cara seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur di kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester. Pemilihan metode mengajar berbeda. Pemilihan metode mengajarkan perbedaan antara masing-masing mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran agama lebih menekankan hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain dari papan tulis. Guru bahasa Arab menggunakan papan tulis di samping menggunakan metode hafalan teks. Guru bahasa ilmu eksakta menggunakan laboratorium kalau peralatan itu tersedia di sekolahnya. Tetapi hampir semua laboratorium sekolah serba tidak lengkap, baik kekurangan dalam peralatannya atau dalam tenaga profesional atau keduanya. Laboratorium bahasa tersedia hanya pada sekolah-sekolah yang tergolong bahasa tersedia hanya di sekolah-sekolah yang tergolong elit untuk pengajaran bahasa Inggris. Bahasa Arab merupakan pengantar mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai level sekolah menengah atas. Pada perguruan tinggi, bahasa Arab menjadi bahasa pengantar pada bidang seni, humaniora, dan ilmu sosial. Bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar pada bidang engineering, kedokteran, dan ilmu alami. Jarang sekali buku-buku teks untuk level perguruan tinggi yang ditulis dalam bahasa Arab, dan dosen-dosen yang harus menggunakan bahasa Arab terpaksa mengetik bahan kuliahnya terlebih dahulu ke dalam bahasa Arab dan menggunakannya sebagai bahan dasar perkuliahannya, serta menggunakannya sebagai buku tes juga. Akibatnya ialah terjadi pendangkalan.
pendangkalan ilmu pengetahuan pada beberapa jurusan di perguruan tinggi. B. Sistem pendidikan di Arab Saudi. Di samping sisi dunia kerja, daya tarik Arab Saudi yang lain adalah dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Pendidikan umum untuk laki-laki 2, pendidikan umum untuk perempuan 3, pendidikan Islam untuk laki-laki untuk pendidikan umum. Baik laki-laki dan perempuan dapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Pendidikan umum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendidikan dasar yang terdiri dari SD 6-12 tahun, pendidikan menengah 2-15 tahun, dan yang ketiga pendidikan sekunder 15-18 tahun. Pendidikan tinggi, universitas atau akademi. Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota Dewan Ulama. Kurikulum untuk sekolah Islam tradisional untuk sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, tetapi fokusnya pada studi Islam dan bahasa Arab. Untuk pendidikan agama dilakukan di bawah supervisi dari Universitas Islam Imam Saud Riyadh dan Universitas Islam Madinah. Namun demikian, di universitas umum, pelajaran agama Islam merupakan mata kuliah wajib apapun jurusan yang diambil mahasiswa pada tahun 1985. Total anggaran untuk pendidikan mencapai 2,5 miliar atau setara dengan 3,6% dari total anggaran belanja nasional Arab Saudi. Setiap mahasiswa lokal maupun asing di universitas negeri mendapat beasiswa setiap bulan dari Kementerian Pendidikan sebesar 800 hingga 1.000 syariah. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.